Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang mubarakah ini kita semua masih tetap istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga masih istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir dan kita masih membahas tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Dan kali ini kita akan pindah ke huruf berikutnya, yaitu huruf ketiga dari Bismillahirrahmanirrahim, yaitu huruf mim. Jadi kita sudah tuntaskan kajian huruf sin, di mana bagian akhir dari huruf sin itu kita membahas mengenai masalah kematian, yang kita spesifik membahas bagaimana kematian yang bagus itu, atau kita kenal dengan husnul khatimah. Setelah manusia mengakhiri hidupnya atau masa kontraknya di dunia selesai, yang disebut dengan kematian, maka secara syariat setelah seseorang itu dinyatakan meninggal dunia, maka dia akan dipindahkan ke alam lain. Dia pindah ke alam lain, dari alam dunia menuju ke alam barzakh atau alam kubur. Nah, alam kubur itu ditandai dengan kuburan. Itu kan perlu dipahami, perlu dibedakan itu antara alam kubur dengan kuburan. Itu beda, Pak. Ya, kuburan dengan alam kubur. Kalau kuburan itulah yang kita lihat. Yang kita lihat kuburan di tempat pemakaman, itulah kuburan. Tapi alam kubur adalah alam setelah dunia. Artinya ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, otomatis dia masuk ke alam kubur. Sehingga ketika misalnya ditanya, Pak Ustaz,
Ya memang kalau yang mati secara normal, ya dia dikuburkan. Tapi bagaimana kalau meninggalnya misalnya meninggal ya pesawatnya hancur, ya kan begitu. Ya, bukan pesawatnya saja hancur, apalagi orangnya di dalam. Ini kan secara fisik itu kan tidak dikuburkan. Tapi ketahuilah bahwa secara otomatis dia masuk ke alam kubur sekalipun tidak dikuburkan. Ya sama juga yang mati tenggelam dimakan ikan, habis. Nah, itu juga betul tidak dikuburkan, tapi dia otomatis masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Nah, dalam kaitan kita dengan tafsir basmalah ini, jadi setelah kita tuntaskan huruf sin dengan akhirnya kematian, maka pindah ke huruf mim. Nah, ternyata huruf mim ini adalah simbol kuburan. Mim, ya kan, ada lubangnya. Ya, ini menunjukkan bahwa ya yang meninggal dalam keadaan normal, ya setelah itu dikuburkan, ya masuk ke dalam lubang. Itulah lubang kuburan. Itulah diantara makna dari simbol huruf mim. Sebenarnya ada makna-makna lain, tapi kalau kita mau hubungkan dengan bahasan kita, kalau sin itu bagian dari perjalanan kehidupan manusia, maka setelah kematiannya maka dia masuk ke alam kubur. Nah, sekarang kita ingin mengetahui lebih jauh tentang alam kubur itu. Ya, kita ingin tahu lebih jauh, karena itulah nanti kita punya persinggahan. Ya. Alangkah baiknya lebih awal kita harus tahu dulu, kita harus kenal dulu. Atau kita bahasakan, mari dulu kita berkenalan dengan alam kubur sebelum kita masuk. Jadi istilahnya kita survei tempat dulu. Ya, survei tempat dulu. Sama saya masih ingat kalau kita di Tanah Suci, sebelum Armina, sebelum puncak haji itu, kita ini petugas haji, ya, ketua kloter, pembimbing ibadah, ada juga dokternya, kemudian ketua rombongan, itu diajak survei tempat. Nah, survei tempat mana kemah kita nanti, rombongan pertama di mana letaknya, survei tempat dulu. Supaya apa? Ketika kita di sana langsung, kita sudah tahu. Kalau kita mau, kalau lewat di sini tempat kita. Survei tempat. Jadi perlu kita survei, Pak. Sama juga ini. Kita akan masuk ke alam kubur. Alangkah baiknya kita survei dulu. Tapi cara mensurveinya dengan ilmu. Bukan langsung kita ke sana, sebab kalau ke sana tidak kembali lagi. Bukan survei namanya. Jadi kita survei dengan ilmu. Nah, jadi kita berkenalan dulu. Jadi istilah saya, mari kita berkenalan dengan alam kubur. Nah, apa saja itu terkait dengan alam kubur? Jadi kita kaji melalui hadis. Ya. Pertama, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Itu disebutkan bahwa alam kubur itu adalah alam yang menakutkan. Ya, bukan kuburan ya. Kalau yang selama ini, ya, kuburan ditakutkan, bukan itu. Ya kan ada takut. Kenapa tidak lewat di situ? Setakut di situ ada kuburan. Bukan itu. Dalam hadis ini disebutkan alam kubur adalah alam yang menakutkan. Bukan kuburan. Kuburan itu tidak menakutkan itu. Buktinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ziarah kuburnya setiap malam Jumat jam 2 dini hari. Jadi kalau mau mengikuti sunnah Nabi terkait dengan ziarah kubur, mari Pak, jam 2 dini hari kita ziarah kubur. Ini kan menunjuk ada kesan bahwa kuburan itu tidak menakutkan. Kuburan tidak menakutkan. Yang menakutkan itu alam kubur. Alam kubur. Kita baca hadisnya. Ya, di sini disebutkan karena Utsman, ini suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan, idza waqafa ala qabri, ya, ketika beliau singgah di suatu kuburan, maka tiba-tiba beliau menangis. Jadi beliau berjalan, kemudian dia ada kuburan, dia singgah di situ, tiba-tiba beliau menangis. Hatta yabulla lihiyatahu, bukti menangisnya sampai-sampai air mata yang keluar dari matanya itu membasahi jenggotnya. Basah itu jenggotnya gara-gara air matanya. Berarti beliau betul-betul menangis. Qila lahu, lalu sahabat yang mengikuti Utsman ini bertanya. Heran juga ini bertanya. Ya, dengan kata tulkar jannatu wan nar fala tabki. Ya, wahai imam, ketika disampaikan tentang surga dan neraka, kenapa Anda tidak menangis? Ketika misalnya tentang neraka itu, neraka kan lebih mengerikan. Tapi kenapa tidak menangis? Wa tabki min hada, justru gara-gara berada di kuburan, kenapa Anda menangis? Jadi sahabat yang lain bertanya-tanya juga. Faqala, lalu Utsman bin Affan menjawab, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Jadi beliau pernah mendengar langsung dari Nabi ini. Innal qabra, sesungguhnya kuburan itu yang fisiknya ini, ya, dan juga jadi di sini bisa dimaknai dua, fisik dan non fisiknya, itu alam kuburnya. Sesungguhnya kuburan itu atau alam kubur itu awwalu manzilin min manazilil akhirah, adalah tempat persinggahan di antara beberapa persinggahan menuju akhirat. Jadi ketika kita menuju akhirat, ya, alam kubur itu adalah salah satu persinggahan. Nah, kalau misalnya kita bahasakan halte, ya kita bahasakan salah satu halte di antara beberapa halte yang kita singgah nanti sampai kita di akhirat. Itu kata Nabi ini. Nah, lalu ini yang menarik ini yang menjadi perhatian Utsman ini. Fa in naja minhu, maka ketika kita selamat dari kejelekan alam kubur itu, ketika kita selamat dari alam kubur, fama ba'dahu aisar minhu, maka perjalanan kita selanjutnya akan kita dapatkan kemudahan oleh Allah. Artinya begini, kalau bahasa mudahnya kata ulama, ketika kita selamat di alam kubur,
maka insya Allah jaminan perjalanan kehidupan selanjutnya di alam akhir kita termasuk dijamin selamat. Ternyata alam kubur itu adalah menentukan perjalanan kita. Kalau selamat, itu tandanya penghuni surga. Itu kata singkat. Ya, jadi alam kubur itu adalah alam penentu. Kata Nabi, kalau selamat, maka perjalanan kita dimudahkan oleh Allah. Lebih mudah lagi perjalanan kita. Wa illam yanju minhu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak selamat di situ, ya, kalau kita disiksa, ya kan nanti kan kita kan sering dengar para guru-guru kita menyampaikan nanti kan ada siksaan dalam kubur. Nah kalau sudah dikubur, sudah di alam kubur, disiksa, dia terima siksaan, sama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan selanjutnya dia menuju akhirat, sampai di akhirat dia lebih tersiksa lagi. Jadi kalau sudah disiksa di alam kubur, sudah, itu tandanya masuk neraka nih. Itu tandanya neraka tempat. Waqala lalu Utsman bin Affan melanjutkan perkataannya dengan mengatakan waqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menyempurnakan perkataannya dengan mengatakan ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Saya tidak pernah melihat pemandangan pun kecuali kuburan itu lebih menakutkan. Ya, lebih menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena disitulah penentu kita. Disitulah yang menentukan perjalanan kita di akhirat. Menakutkan. Jadi menakutkan di sini bukan berarti ada rasa takut. Takut seperti halnya kita di dunia, tidak. Menakutkannya di situ karena kita ini kan belum tentu. Kita tidak tahu nanti di alam kubur disiksa atau tidak. Kita tidak tahu apakah nanti kita di alam kubur selamat atau tidak. Itu yang paling ditakutkan itu. Kita takut ini. Sama begini. Mungkin saya pernah sampaikan. Pasca Ramadan ada ulama berdoa terus kepada Allah. Selesai Ramadan, berdoa terus kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, terimalah amal ibadahku selama Ramadan. Kenapa terus diucapkan sudah selesai, sudah lewatin? Karena ada rasa takut. Siapa tahu selama Ramadan ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Makanya minta terus. Jadi ada rasa takut. Rasa ketakutan seperti itu. Bukan takut seperti apa. Bukan takut yang bulu-bulu berdiri. Bukan itu. Tapi ada rasa takut. Ya. Dengan alam kubur ini, jangan-jangan saya nanti tidak selamat di sini. Oleh karena itu nanti pada kajian berikutnya kita akan lebih memperdalam lagi. Ya, kita akan perdalam lagi apa sih kiat-kiatnya, apa sih resepnya agar kita bisa selamat di alam kubur. Itu nanti kita kenalan dulu. Ini kita kenalan dulu secara umum. Itu yang pertama. Jadi alam kubur itu adalah alam yang menakutkan. Tapi menakutkan di sini bukan berarti menakutkan seperti hanya ketika kita takut terhadap sesuatu, bukan. Takutnya kita terhadap alam kubur ada rasa takut, siapa tahu di alam kubur itu kita tidak selamat. Sebab kalau tidak selamat di akhirat lebih-lebih tidak selamat. Na'udzubillah, na'udzubillah.
Kemudian yang kedua, yang perlu kita kenal melihat alam kubur, alam kubur itu adalah alam yang gelap. Gelap. Ini diceritakan dalam hadis. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, ini bunyi hadisnya. An Abi Hurairah, sebuah hadis dari Abi Hurairah, anna imra'atan sauda kanat taqum al-masjid. Bahwa pada zaman Nabi itu ada seorang perempuan yang bekerja di masjid. Dia kasih bersih-bersih masjid. Ya, fafaqadaha Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi tidak lihat lagi itu si wanita ini. Biasanya dia lihat menyapu-menyapu, dia bersihkan ini. Suatu ketika Nabi perhatikan tidak ada lagi. Fasa'ala, lalu Nabi bertanya kepada sahabat, ya, di mana kita punya saudari itu? Lalu sahabat menjawab, mata ya Rasul, dia sudah meninggal itu. Lalu Nabi berkata, apala kuntum agantumuni, kenapa kamu tidak kasih tahu saya? Kenapa kamu tidak kasih tahu saya waktu dia meninggal? Lalu Nabi berkata, kalau gitu, ya, dulu ni ada kubur, tunjukkan di mana kuburannya. Fadallu, lalu sahabat menunjukkan, di sana ya Rasul, mari saya antar. Fasalla alaiha, kemudian Nabi mendoakan. Ya, ada mengatakan Nabi sholat di sini sholat gaib. Ya, ada mengatakan Nabi hanya mendoakan. Nah, di sini ada beberapa pemahaman ulama, dan ini juga menjadi dalil bahwa bisa kita mensolatkan sekalipun jenazahnya sudah dikuburkan. Ya, namanya sholat gaib. Boleh di kuburannya langsung, boleh juga tidak di situ. Misalnya ada keluarga meninggal di Jawa misalnya kan, minta tolong sama Pak Imam, ini kemarin ada keluarga yang meninggal, mohon di sholat gaib kan, boleh. Nah, caranya sama dengan sholat jenazah, coba diniatkan saja sholat gaib. Ya, kalau laki-laki sholatul gaib, perempuan sholatul gaibah. Ya, artinya kenapa dikatakan gaib? Karena memang tidak ada, gaib kan tidak ada kan? Sudah tidak ada jenazahnya depan kita, makanya sholat jenazah, tapi istilahnya sholat gaib. Itu diperbolehkan, Pak. Dengan catatan yang bersangkutan sudah dikuburkan. Itu syaratnya itu. Tapi kalau belum dikuburkan, sekalipun jauh, enggak boleh. Saya masih ingat waktu saya mondok dulu di pesantren itu, ada salah seorang santri minta sama kiai, saya punya kiai, Pak Kiai, mohon di sholat gaibkan ini ada orang tua santri meninggal kasihan di kampung. Lalu Pak Kiai ini, guru saya ini tanya, itu sudah dikuburkan? Belum. Oh, jadi itu nanti sudah dikuburkan baru sholat gaib. Jadi itu syaratnya itu, kalau mau sholat gaib, nanti itu afdalnya nanti sudah dikuburkan baru sholat gaib. Ya, tapi paling tidak kalau tidak sempat sholat gaib, minimal didoakan. Jadi Nabi ini mendoakan. Fasalla. Summa qala, lalu Nabi bersabda, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Nah,
Beliau melihat inilah salah satu kelebihan Nabi. Ya. Jadi Nabi itu betul disebutkan dalam Al-Quran, "Qul innama ana basyarun." Ya. Sesungguhnya Nabi itu adalah basyar, sama kita. Tapi lakal basyar. Basyar lakal basyar. Manusia tapi tidak seperti kita. Ya, jangan kita katakan Nabi itu sama dengan kita. Ya, satu sisi. Ya, tetapi ya di sisi yang lain tentu tidak sama dari aspek fisiknya Nabi. Ya, makanya dalam Al-Barzanji itu kan disebutkan wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akmalan nas, manusia yang paling sempurna, khalqan, penciptaannya, wa khuluqan, dan juga akhlaknya, paling sempurna ciptaannya. Nah, berarti samakah tidak dengan kita? Tidak. Kita ini hanya disebutkan oleh Allah ahsan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, Tapi Nabi akmalun nas, akmal, manusia sempurna. Jadi tidak disebutkan penciptaannya sempurna, bukan. Manusia itu bukan penciptaan sempurna, tapi ahsan, ciptaan sebaik-baiknya penciptaan. Tapi Nabi akmalun nasi khalqan, manusia yang paling sempurna fisiknya. Nah, di antara kesempurnaan fisiknya Nabi, ya, matanya itu atau telinga mampu mendengar sesuatu yang kita tidak bisa dengar. Nabi melihat sesuatu yang kita ini tidak mampu melihat. Itulah bentuk akmalan nasi khalqan. Kalau kita ini ahsan saja. Sebaik mata kita ini sebaik-baik bentuknya, telinga sebaik-baik bentuknya, tapi tidak akmal. Tidak sampai mencapai tingkat kesempurnaan. Yang sempurna itu, ya, istilahnya ini mata tembus pandang. Tapi jangan tanda kutip, jangan disalahpahami tembus. Bagus itu tembus pandang. Maksudnya Nabi itu melihat sesuatu yang gaib. Nah, sama ini. Kata Nabi, inna hadhil qubur, sesungguhnya kuburan di sini. Nabi secara umum menunjuk itu. Ini kan area kuburan. Sesungguhnya kuburan ini mamlu'atul zulmatu, dipenuhi dengan kegelapan. Dipenuhi. Ini semua gelap ini. Ya, yanuruha lahum bisolati alaihim. Untung saya doakan mereka sehingga kuburan mereka itu menjadi bercahaya. Subhanallah. Jadi kuburan itu adalah, alam kubur itu adalah alam yang gelap. Tapi bisa menjadi terang. Sama tadi, alam kubur itu menakutkan. Tapi insya Allah bagi orang yang beriman tidak menakutkan. Kenapa? Karena dia selamat. Sama juga ini. Alam kubur itu adalah alam yang gelap. Tapi insya Allah bagi orang yang beriman, kuburannya menjadi terang. Kemudian selanjutnya, ini kita masih kenalan ini dengan alam kubur. Alam kubur itu adalah alam yang sempit. Jadi sudah 3 kan? Jadi alam kubur itu adalah alam yang sempit. Disebutkan oleh para ulama, dan ini disepakati. Setelah mayit
atau jenazah diletakkan di alam kubur, di kuburannya ini, di alam kubur, maka kuburan itu, jadi setelah dikuburkan, ketahuilah ada kejadian di sini. Cuma kita tidak saksikan. Maka kubur itu akan menghimpit dan menjepit. Jadi saudara, itu kejadian. Jadi kuburan itu akan menghimpit, akan menjepit. Dan ini perlu dipahami, tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya, siapapun, kecuali Rasulullah. Jadi kita ini semuanya akan alami itu. Kita akan dihimpit nanti itu. Berimankah, orang kafirkah, orang berimankah, sama-sama dihimpit. Ini disebutkan. Hal ini diperkuat oleh hadis. Jadi disebutkan oleh para ulama, beberapa hadis menerangkan bahwa salah seorang kuburannya sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Ini Sa'ad bin Mu'az ini orang selamat sebenarnya. Ketika beliau meninggal, itu diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, itu dijelaskan ini dalam surah An-Nasai, dalam Sunan An-Nasai, yang di hadis riwayat An-Nasai. Di situ dikatakan, hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal, maka arsy itu bergerak. Wa futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka. Ini luar biasa ini sahabat ini. Dan namanya Sa'ad bin Mu'az ini. Jadi arsy bergerak, pintu-pintu langit terbuka. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati. Dan kematiannya itu disaksikan oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat disaksikan ketika dia meninggal itu. Tetapi dinyatakan laqad dumma dumbatan. Tetapi sungguh juga dia dapat himpitan kuburan itu. Beliau orang selamat. Luar biasa kan kejadiannya itu. Tapi beliau juga tetap dihimpit. Tapi kata Nabi, summa furija anhu. Dihimpit, tapi segera diluaskan kuburannya kembali. Artinya apa? Bagi orang beriman tetap dihimpit, tetapi tidak lama, Pak. Tidak lama dihimpit. Setelah itu diluaskan kuburannya. Tetapi bagi orang-orang kafir dihimpit terus, tidak kembali ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kalau ada orang dihimpit terus, itu tandanya tidak selamat. Kemudian terakhir alam kubur itu adalah alam ujian. Alam kubur itu ujian. Ya. Alam kubur itu ujian. Disebutkan dalam hadis. Ini hadisnya sahih juga. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya. Ya. Jadi fayatihi malakani. Disebutkan dalam hadis, dua malaikat mendatanginya. Untuk apa? Nah, tentu kita sudah tahu siapa malaikat itu kan. Malaikat itu siapa Pak? Munkar, Nakir.
Itu ada hadis yang menyebutkan ternyata di dua malaikat ini itu disebutkan warnanya itu. Warnanya itu. Ada warna hitam, ada warna biru. Datang dua malaikat sauda, ya, yang warna hitam dengan warna biru. Jadi disebutkan warnanya itu. Ya, saya Allah alam lah. Apakah warna itu menunjukkan ciri apa yang membedakan mana munkar mana nakir? Yang jelas kita wajib meyakini bahwa dua malaikat yang datang itu setelah kita dikuburkan di alam kubur adalah malaikat munkar dan nakir. Nah, untuk apa dia? Yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah yang dimaksud. Inilah yang dimaksud oleh para ulama. Alam kubur itu adalah ujian. Maksudnya ujian dengan diberikan pertanyaan. Sama halnya kita kalau ujian ada pertanyaannya. Ini yang dimaksud oleh ulama. Bukan ujian seperti apa, bukan ujian yang kita bayangkan, tapi yang dimaksud ujian itu adalah setiap manusia nanti di alam kubur akan diberikan pertanyaan oleh malaikat munkar. Nah, apa saja pertanyaannya? Kita tunggu minggu depan bahas. Karena habis waktu kan sudah habis waktu. Insyaallah kita akan bahas dan nanti kita akan sampaikan Pak resep bagaimana bisa kita selamat di alam kubur. Ini yang paling penting ini. Kalau kita sekali lagi kesimpulannya, kalau kita selamat, insyaallah seterusnya kita selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.